Halo warga bijaksana bijaksini. Jadi guys, kemarin ada yang nanyain tuh ya, gimana caranya supaya negara kita jadi negara maju? Gimana caranya supaya Konoha itu jadi negara superpower ya? Minimal setara dengan China gitu ya, atau setara dengan Jepang atau Amerika. Pokoknya bisa menguasai dunia, bisa jadi polisi dunia, bisa jadi negara superpower seperti Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah Indonesia seperti itu? Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi ya, ini pertanyaannya salah. Kenapa saya mengatakan pertanyaan salah? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya perhatikan ya di kolom komentar di channel YouTube saya ya. Menurut saya pribadi, bukan karena kita tidak tahu caranya negara kita supaya negara maju. Bukan tidak tahu, tapi kita tidak mau melakukan, tidak mau membayar. Jadi kita itu pengen jadi negara maju itu dengan cara instan, tidak pernah bayar harganya. Untuk jadi negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Cuman permasalahannya, kita mau apa enggak? Saya mau nanya sama yang tuh video nih, mau apa enggak kita jadi negara maju? Kebanyakan kita itu nggak mau membayar harganya. Apa harga yang harus dibayar untuk jadi negara maju? Jadi untuk jadi negara maju itu tidak bisa segampang membalikkan telapak tangan, tapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Yang pertama itu, yang harus dibayar itu, harus rajin baca. Bukan cuma membaca kitab suci, tapi membaca buku sains. Biasanya negara maju itu rata-rata rajin membaca buku. 10 negara maju di dunia ini rata-rata rajin baca buku. Cek data. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak rajin baca buku. Nggak ada. Nggak ada. 10 negara maju seperti misalnya, ini menurut data ya, Swiss, Finlandia, Norwegia, China, Singapura, Australia, ya, kemudian Amerika, ya, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka negara maju dan negara yang rajin membaca. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mau membayar harganya? Apakah kita mau rajin membaca? Enggak kan? Ya enggak. Dari mana saya tahu? Ya, karena menurut riset hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang rajin membaca. 1 dari 1000 guys. Itu artinya kita masih jauh dari yang namanya kemajuan. Nah, yang jadi permasalahan, apakah kita mau membayar harganya? Nggak mau kan? Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu yang pertama ya. Kemudian, alasan yang selanjutnya itu kenapa kita nggak maju itu, karena kita itu tidak fokus memperbaiki pendidikan. Kita lebih fokus mengurusi yang namanya sesuatu hal yang berbau remeh-temeh gitu. Kita tidak fokus pada hal yang sangat besar yang bisa memajukan negara kita, yaitu pendidikan. Kenapa presiden di Indonesia itu tidak memperbaiki pendidikan? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, kalau presiden Indonesia itu memperbaiki pendidikan, maka tidak akan kelihatan hasilnya. Contoh misalnya, kalau Pak Prabowo itu fokus pada pendidikan, misalnya nih ya, memperbaiki pendidikan, katakanlah misalnya ya, menaikkan gaji guru, kemudian mengangkat guru honorer jadi PNS semua, nggak ada istilah honorer dan sebagainya, kemudian memperbaiki kualitas guru gitu, kualitasnya yang bagus, ya minimal gaji guru itu 20 juta dan lain sebagainya, ya kemudian gratis buku, gratis semuanya gratis gitu, makan gratis dan sebagainya, itu kan sangat melelahkan ya. Harga yang harus dibayar itu sangat-sangat mahal sekali ya. Makanya presiden nggak mau mengambil tindakan ini. Dan kalau memperbaiki pendidikan itu nggak langsung kelihatan hasilnya gitu. Kalau misalnya nih presiden itu misalnya nih ya, bangun jalan misalnya, atau misalnya bangun bandara, bangun sesuatu gitu, langsung kelihatan hasilnya kan. Oh, ini bukti bahwa pemerintah itu kerja. Tapi kan kalau pendidikan itu nggak kelihatan hasilnya. Dan pendidikan itu kelihatan hasilnya itu 10 tahun mah terlalu cepet ya, 30 tahun guys. Jadi kita ibaratnya itu menanam pohon. Memperbaiki pendidikan itu ibarat menanam pohon guys. Bukan menanam semangka gitu ya, bukan menanam buah
buahan gitu ya, seperti nangka, apa segala macam gitu, enggak cepat gitu ya, menanam cabai dan sebagainya, enggak. Ini benar-benar butuh proses yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ya butuh waktu berpuluh-puluh tahun, sehingga nggak ada presiden yang ngambil tindakan ini. Kemudian terlalu berisiko ya, karena pendidikan di Konoha itu direcoki oleh mafia-mafia, ormas-ormas keagamaan dan sebagainya ya. Mereka dapat jatah dari situ. Ya, sehingga ini sangat berisiko ya. Kalau presiden bentrok dengan ormas, maka ormas ini akan memprovokasi masyarakat untuk tidak memilih presiden itu sendiri. Dan ini seperti senjata makan tuan. Ini sangat-sangat merepotkan dan sangat-sangat melelahkan. Sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak melakukan ini? Tidak hanya pemerintah, masyarakat kita juga gitu ya. Masyarakat kita itu nggak ada niat memperbaiki pendidikan. Kalau masyarakat itu punya niat memperbaiki pendidikan, maka kita tidak akan tinggal diam gitu ya, masyarakat maupun guru-guru. Ya masyarakat itu juga harus rajin baca buku gitu. Padahal masyarakat kita kan nggak ada kemauan lagi untuk belajar gitu. Ya kemudian guru-guru juga nggak semuanya guru-guru rajin membaca, nggak semuanya. Ya, boleh dicek datanya. Kalau semua guru rajin membaca, maka yang rajin membaca di Indonesia itu akan bertambah. Pada faktanya kita cuma 1 orang dari 1.000 orang yang rajin membaca. Ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh masyarakat kita juga ya harus ikut andil ya untuk memajukan pendidikan itu sendiri ya. Kalau misalnya nih ya kita punya anak, kita harus memantau gitu apa sih yang dipelajari di sekolah. Kemudian nanya gitu ya, nanya, lu tadi belajar apa nak di sekolah? Harus diajak ngobrol gitu ya, tadi lu belajar apa? Harus nanya gitu. Sehingga si anak itu belajar itu ya sungguh-sungguh gitu. Sementara kan kita kan nggak pernah nanya apakah anak kita itu belajar di sekolah atau tidak. Kita nggak nanya, kita nggak diajak ngobrol gitu ya. Anak kita tuh nggak diajak ngobrol sama kita gitu ya. Sehingga dia nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti apa yang dipelajari, nggak peduli juga gitu. Ya begitu ya. Sehingga pendidikan tidak ada perbaikan gitu. Susah diperbaiki. Jadi saya tidak menyalahkan pemimpin di sini ya. Masyarakat juga salah. Antara pemimpin dan masyarakat itu tidak peduli dengan yang namanya pendidikan ya. Asal gitu, pendidikan gitu ngasal kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, apalagi alasannya? Karena kita terlalu menyalahkan pemerintah. Bukan berarti saya pro terhadap pemerintah ya. Jadi kita itu dikit-dikit pemerintah yang salah, dikit-dikit pemerintah yang salah. Bukan berarti saya pro terhadap pemerintah. Tapi kan permasalahannya yang memilih pemimpin itu kan kita. Yang memilih pemerintah kan kita. Yang memilih presiden kita, yang memilih DPR kita, yang memilih gubernur kita, yang memilih bupati kita. Lalu kenapa kalau mereka melakukan kesalahan kita maki-maki gitu? Kan yang memilih kan kita. Sekali-sekali yang dimaki-maki itu ya masyarakat kita gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita mau jadi negara maju itu apakah kita mau membayar harganya gitu. Apa harga yang harus dibayar? Kalau memilih pemimpin itu nggak boleh hanya berdasarkan seiman, hanya berdasarkan karena sholatnya nggak bolong-bolong dan sebagainya. Nggak jadi masalah kalau misalnya memilih pemimpin itu ya karena sholatnya gitu ya. Tapi kan nggak cukup hanya itu gitu ya. Ada faktor lain juga gitu ya, faktor sebenarnya kejujuran gitu. Kan ada juga kan orang yang sholat tapi nggak jujur kan. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh menurut pemimpin itu kalau sholatnya nggak boleh. Bukan seperti itu ya. Konsepnya nggak seperti itu. Tapi kan nggak semuanya orang yang sholat itu orang yang jujur kan. Buktinya ya kita bukan salah satu negara paling jujur di dunia pada faktanya. Menurut data, kita adalah salah satu negara paling munafik di dunia. Paling tidak berintegritas. Kalau kita salah satu negara paling jujur di dunia kalau kita sudah jadi negara maju guys. Jadi ada harga yang harus dibayar dalam memilih pemimpin itu nggak boleh hanya berdasarkan seagama gitu, nggak boleh. Ada faktor lain gitu, integritas, kejujuran dan sebagainya. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah kita mau membayar itu atau tidak? 80% warga Indonesia nggak mau membayar itu, nggak mau. Ya, pengen maju tapi nggak mau bayar harganya gitu. Ya, kemudian selain itu apalagi alasannya? Kejujuran. Jadi rata-rata orang Indonesia itu nggak jujur guys. Dari mana saya tahu? Ya menurut data 10 negara paling jujur di dunia ini nggak ada tuh masuk Indonesia, nggak ada. Itu alasannya.
Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur. Harus jujur dong. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kalau kita jadi negara maju itu ya disuruh jujur, apakah kita mau bayar harganya atau tidak? Kita kan nggak mau bayar harganya kan. Kita pengennya jadi negara maju itu secara instan gitu, nggak mau bayar harganya. Kita pengen enak-enaknya aja gitu ya. Terima siap gitu ya, terima beres. Nggak bisa. Nggak bisa gitu seperti itu, ada harga yang harus dibayar. Semua negara maju seperti itu ya. Kemudian selain itu apalagi ya? Ada semacam keinginan yang kuat gitu ya. Ada semacam kegigihan gitu ya. Bagaimana supaya kita jadi negara maju? Ada kegigihan gitu. Tidak hanya menyalahkan pihak ketiga, menyalahkan orang lain ya. Di Konoha itu kan teori-teori konspirasi itu kok masih dipercaya. Oh, ini karena elit global. Oh, ini karena Zionis. Oh, ini karena pihak ketiga, Illuminati dan sebagainya. Itu kan pihak ketiga, pihak-pihak yang nggak bisa terkonfirmasi lah ya. Kita kan menyalahkan orang lain karena kita nggak jadi negara maju itu ya, karena pemerintah kita itu ngambil jalan pintas deh. Oh, kita karena dijolimi oleh Zionis, oh dan sebagainya, bla 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 bla. Jadi mencari kambing hitam. Sebenarnya ya mereka aja yang gagal sebenarnya mau memajukan kita. Dan kita terperdaya, kita percaya gitu dengan teori konspirasi. Itu guys ya, kalau saya perhatikan. Kita itu ya tidak mau bertanggung jawab gitu. Kita selalu menyalahkan pihak ketiga. Itu kalau saya perhatikan guys. Itu paling enak tuh menyalahkan pihak orang lain. Kalau kita gagal itu kita selalu menyalahkan orang lain. Paling enak tuh ya. Karena apa? Karena itu tidak perlu introspeksi diri gitu. Makanya pemerintah kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga. Oh, ini karena Zionis. Oh, ini karena Illuminati. Oh, ini karena konspirasi Yahudi. Nah, jadi dikit-dikit orang lain yang disalahkan. Dikit-dikit orang yang lain yang disalahkan. Nggak pernah introspeksi diri. Harus introspeksi diri ya. Ya. Kita kan nggak mau introspeksi diri. Ya. Kemudian kita itu munafik gitu ya. Kita tuh bangsa yang munafik guys. Lain di mulut, lain sama tindakan. Kenapa saya mengatakan bahwa orang Indonesia itu munafik? Ini menurut data guys ya. Menurut data dari buku Manusia Indonesia, bukunya Mokhtar Lubis, dia mengatakan orang Indonesia itu ciri khasnya munafik. Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, lain pula yang dilakukan. Ya, itu tuh munafik guys ya. Kita tuh bangsa yang munafik. Kita harus mengakui itu ya. Kemudian kita bangsa yang paling santuy di dunia. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, kita itu ya dikit-dikit sebat gitu ya, dikit-dikit sebat gitu ya, santuy gitu ya. Kita nggak pernah itu ya, misalnya nih ya, kerjanya itu benar-benar serius gitu ya, dikit-dikit sebat ya, dikit-dikit ngerokok gitu, nggak pernah profesional. Itu alasannya kenapa ya. Kalau kita kerja di Jepang itu, kalau kita kerja di luar negeri itu ya, kita tuh sering dimarahin ya, tanpa kita sadari guys, sering dimarahin oleh orang-orang Jepang. Kenapa kita sering dimarahin? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita tidak profesional dalam bekerja. Kita itu asal-asalan gitu, nggak ada profesionalisme. Ya, itu guys ya. Ya, kalau di Indonesia itu ada lowongan kerja, ada lapangan kerja, kenapa kita harus ngemis-ngemis pekerjaan ke luar negeri ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Menurut keyakinan saya seperti itu guys ya. Kita selalu ngata-ngatain bahwa orang lain yang salah, bukan kita yang salah gitu. Kemudian kita ngata-ngatain aseng, using ya. Dikit-dikit aseng yang salah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang saya katakan masuk akal atau tidak? Kemudian selain itu, kita itu kekurangan gizi guys. Ini juga berpengaruh ya. Rata-rata masyarakat Indonesia itu kekurangan gizi. Dari mana saya tahu? Menurut data, 1 dari 3 bayi di Indonesia itu mengalami yang namanya stunting. Stunting itu bersumber dari mana? Kekurangan gizi. Ya selain karena genetik, kekurangan gizi gitu ya. Jadi orang yang kekurangan gizi itu ya biasanya mereka itu akhirnya rendah, stunting, dan mereka itu tidak bisa berpikir rasional, berpikir netral, dan berpikir dewasa. Nggak bisa, susah sekali ya. Jadi mereka stuck dalam dunia kekanak-kanakan gitu. Orang stunting seperti itu guys kalau saya perhatikan. Sehingga ya orang-orang seperti ini tuh susah memajukan suatu negara. Nah yang jadi pertanyaan, gimana cara memperbaiki stunting? Masalahnya apakah kita mau atau tidak? Kita kan nggak mau.
Bukan karena kita kekurangan makanan, tapi kita nggak mau makan bergizi gitu. Misalnya, ya makan ikan tuna, ya kemudian ikan-ikan yang bergizi deh gitu ya. Jangankan ikan tuna, mungkin ikan tuna agak mahal ya. Ikan seperti misalnya seperti ikan kembung, ya lele, ya lele kan murah ya. Itu bervitamin, tapi kita kan lebih baik kita makan bakso, makan cilok, makan cireng ya. Anak kecil dikasih bakso, anak kecil dikasih cireng, kacau jadinya. Yang ada stunting, kekurangan gizi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mau atau tidak? Kita kan nggak mau bayar harganya, kita nggak mau susah-susah gitu ya untuk makanan bergizi, karena makanan bergizi itu pahit guys. Ya sayur, disuruh makan sayur nggak mau, karena sayur itu pahit. Ya, jadi untuk jadi negara maju itu kita harus membayar harga, ada harga yang harus dibayar. Ya, yang kemudian kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau santuy-santuy gitu, nggak bekerja keras gitu. Apakah kita mau bayar harga apa tidak? Enggak, kita nggak mau bayar harganya. Itu permasalahannya. Bukan karena kita itu tidak mengerti cara jadi negara maju, tapi kita nggak mau bayar harganya. Kita nggak mau melakukan gitu ya, gimana caranya gitu. Kita cuman bertanya tapi tidak pernah melakukan gitu, tidak pernah benar-benar niat gitu melakukan di dunia nyata. Kemudian selanjutnya buang sampah sembarangan. Jadi negara maju itu sangat jarang buang sampah sembarangan. Sementara Konoha itu buang sampah di mana-mana, joroknya minta ampun. Ya, nah yang jadi pertanyaan, gimana supaya kita jadi negara maju? Iya, buang sampah pada tempatnya. Nah, permasalahannya apakah kita mau atau tidak? Masalahnya kan kita nggak mau kan, kita nggak mau buang sampah pada tempatnya. Itu permasalahannya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mau bayar harganya atau tidak? Jadi kalau Anda tidak mau bayar harganya atau tidak, jangan mengeluh ya. Kenapa kita tidak maju? Kenapa kita tidak maju? Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi dan tersahabat yang tervini kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya warga bijaksana bijaksini, salam rasional.